Halo teman-teman The Martians, kembali lagi berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share satu hal yang pasti akan berguna kalau tercapai buat kalian, yaitu bagaimana bisa membeli rumah sebelum umur 30 tahun. Wah, sangat menarik ya. Menarik kan? Semua juga pasti mau ya. Dan ini memang terutama untuk kamu yang masih usianya 20 awal ya. Ini tips untuk first jobber atau fresh graduate ya. Nah, yang baru istilahnya selesai kuliah. Tapi gimana kalau saya udah umur 30? Ya nggak masalah juga. Ya tetap ini bisa dilakukan juga. Jadi ini kurang lebih sharing bagaimana bisa membeli rumah dalam waktu ya katakanlah 5-10 tahun. Ya kalau kita nggak bisa dalam waktu cepat, katakanlah 1-2 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun bisa ya. Karena terutama makanya saya sharing ini ya terutama untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau masih pemula atau baru mulai memasuki dunia kerja seperti itu ya. Jadi tetap walaupun ini masih jauh, walaupun kelihatannya loh saya aja masih baru mau mulai gajian pertama, kok udah mikirin rumah, ya itu justru harus mulai mikirin bagaimana caranya bisa beli rumah. Karena kalau nggak dipikirin nanti beneran pas umur 30 nggak punya apa-apa, baru berasa, oh ternyata saya belum punya rumah, padahal teman-teman yang lain sudah punya rumah. Nah gitu kan, ya kita juga saat ini didukung ya oleh pemerintah, di mana ya kita yang saat ini sedang menempati usia produktif ya itu sedang didukung bagaimana caranya ya kita supaya bisa punya rumah sendiri ya. Ingat ya harus punya rumah sendiri. Nah sebelum saya lanjut ya bagaimana tipsnya kita bisa membeli rumah sebelum umur 30, kalian juga jangan lupa ya like dan subscribe dulu ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video saya berikutnya. Yes, kita masuk ke dalam tips-tipsnya. Yang pertama adalah membuat anggaran bulanan. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya lihat kemungkinan besar dari kamu ini sebelumnya nggak pernah melakukan hal seperti ini. Ya, nah mulai sekarang, ayo mulai bertobat dan mulai lakukan ini. Ya, jadi susunlah berapa pendapatan kamu setiap bulannya dan berapa besar pengeluaran kamu setiap bulannya. Ya, kemudian dirincikan dan yang paling penting jadi kamu sudah tahu nih angkanya berapa dan berapa besar nih masing-masing pendapatan ataupun pengeluarannya. Misalnya sekarang pendapatan kamu di UMR ya kan. Nah, setelah kamu tahu income-nya kamu di UMR katakanlah 5 juta sekarang ya untuk tahun 2024 ini. Nah, kemudian pengeluarannya berapa? Pengeluarannya apakah ya lebih dari separuh ya yang notabene 2,5 juta atau masih di bawah 2 juta gitu ya itu berarti cukup oke. Tapi kalau katakanlah misalnya udah di 4 juta ya berarti mau kapan beli rumah. Nah di sini kamu harus dapatkan angka-angka seperti itu, jadi kamu sudah bisa masuk ke ruang dimana oh ini aku mulai evaluasi introspeksi ya. Jadi itu harus dikerjakan dulu ya, itu yang pertama. Nah kemudian kita masuk yang kedua yaitu adalah mulai habit baru yaitu menyimpan atau menabung ya. Menabung itu adalah ya dari pendapatan yang kita peroleh setiap bulannya itu ya kita harus sisihkan dulu, bukan dibelanjakan dulu. Itu kuncinya. Nah kebanyakan orang gagal memiliki tabungan adalah kenapa? Karena mereka menghabiskan dulu, sisanya baru ditabung. Ya kan? Nah kalau kita berpikir seperti itu ya maka ada sisa syukur, nggak ada ya sudah ya itu sebabnya ya tabungan kita seala kadarnya. Itulah cerminan dari diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus punya satu patokan angka di mana kita bisa melakukan ya habit yang baru ini. Misalnya contoh kita bisa menyisihkan 50.000 per hari. Ya, di luar apapun pengeluaran kita sisihkan dulu 50.000. Nah, berarti dalam waktu
1 bulan, ya berarti kita sudah punya 1,5 juta. Ya kan? Nah, kemudian dalam waktu 1 tahun kita sudah punya berarti 18 juta, benar ya? Nah, dari 18 juta itu, ya itu karena dalam sekian tahun, ya dalam waktu 10 tahun, berarti kita punya 180 juta untuk DP. Ya, oke. Mungkin kalian ada yang mengatakan bahwa, oh segitu jumlahnya, apakah bisa cukup untuk membeli sebuah rumah atau sebagai DP gitu kan? Ya tentu aja bisa iya bisa tidak, tergantung harga rumahnya juga. Tapi setidaknya kita sudah bisa melakukan satu perubahan, dan nanti kebiasaan itu bisa kita tingkatkan. Ya karena kenapa? Karena ketika uang yang kita kumpulkan jumlahnya tidak cukup, maka kita pasti punya inisiatif untuk menambah lagi penghasilan, ya kan, seperti itu. Ya itu tips yang kedua, ya, dan yang itu 1 dan 2 itu yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Jangan lupa ya. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kita masuk ke tips yang nomor 3, yaitu adalah tentang investasi. Karena investasi ini adalah kebutuhan kita atau kendaraan yang bisa kita jadikan untuk pertumbuhan keuangan. Kalau kita menabung, uang kita tidak akan bertumbuh. Tapi dengan adanya investasi, maka ya return itu akan memberikan pertumbuhan keuangan. Ya, tetapi investasi ini tentu saja tidak bisa dilakukan asal-asalan. Ya, kamu harus pelajari dulu ya peluang dan resikonya. Ya, nah kemudian selain itu ya memang investasi ini juga menjadi andalan terutama bagi kamu yang sudah berhasil melakukan tips nomor 2 tadi, ya melakukan saving, ya menyisihkan sebelum menghabiskan dari penghasilan itu, uang dari penghasilan itu. Ya, nah investasi tentu saja banyak jenisnya, seperti reksadana, saham, ya kemudian dalam bentuk properti pun ada gitu. Nah, pelajari sekali lagi dan tentu saja jangan terlalu mengambil resiko yang besar, ya karena ini akan mengakibatkan resiko kerugian yang cukup besar jika kamu salah mengambil langkah. Ya, jadi ada baiknya juga supaya bisa meminimalisir resikonya, bisa melakukan diversifikasi investasinya. Dan kemudian memang juga investasi ini perlu dilakukan planning jangka panjang, ya, rencana jangka panjang, karena tentu saja investasi ini tidak bisa memberikan hasil yang terlalu instan, ya, sehingga kamu harus lakukan perencanaan yang terbaik. Kita masuk tips yang ke nomor 4, yaitu adalah tentang kredit, ya. Nah, kita tahu ya, membeli rumah itu pasti menjadi impian setiap orang, apalagi kalau kita bisa beli cash. Tapi tentu nggak semua orang ya bisa langsung membeli secara cash. Makanya dari pemerintah ataupun lembaga keuangan menyediakan pilihan alternatif, yaitu dalam berupa pembelian secara kredit, ya. Nah, namun pembelian secara kredit ini juga memerlukan satu usaha, ya, atau perencanaan juga. Ya, oleh karena itu ya ada baiknya sebelum kita mengajukan KPR atau KPA, ya, dan itu kita memiliki reputasi yang baik di mata perbankan, ada baiknya kita juga memang sudah membangun reputasi itu sejak awal. Caranya bagaimana? Ya tentu saja dengan mengajukan kredit, ya, kredit untuk usaha, bukan untuk konsumsi, ya. Ya, untuk usaha atau apapun yang sifatnya produktif, dan pastikan semuanya ya pembayaran untuk kredit itu dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Artinya semua tepat waktu, tidak ada yang kurang dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja dari pihak bank sudah menyukai nasabah dengan karakter seperti itu. Tentunya sebelum kita melakukan pengajuan, biasanya malah dari pihak mereka yang akan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada kita. Ya, nah
itulah yang harus kita pelajari tentang kredit. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ya kredit ya yang ditawarkan menjadi kendaraan kita juga untuk bisa membeli rumah. Oke, tips yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah ya persiapin rencana untuk pembelian rumah itu sendiri. Jadi tetapin kira-kira rumah yang ingin dibeli itu dengan harga berapa. Misalkan 500 juta atau 1 miliar atau 2 miliar ya, angka itu sudah harus ada dulu. Nah dari situ kita baru tahu berapa jumlah uang DP yang diperlukan gitu ya untuk melakukan pembelian itu. Nah saya tidak menyarankan untuk mengambil yang DP-nya sekecil-kecilnya atau bahkan 0 rupiah ya, karena ini akan memberikan kesulitan ya di kemudian hari ya. Ya, kita juga sama-sama tahu ya bahwa DP kecil itu akan memberikan cicilan yang besar. Lebih baik kita mengumpulkan uang DP-nya itu katakanlah minimal 20%, ya 15 atau 20%. Ya, kemudian dari situ kita bisa menilai bahwa ya finansial kita sudah cukup stabil di level situ dan kita bisa mampu membayar cicilan setiap bulannya. Ya, ketimbang kita harus memaksakan diri. Ya, selain itu juga pastikan kamu juga sudah tahu ya untuk biaya-biaya yang timbul dari pembelian rumah seperti biaya-biaya notaris, ya biaya lainnya termasuk juga pajak BPHTB. Ya, nah kalau kamu ingin lebih detail lagi, kamu bisa lihat langsung di buku ini ya. Kamu bisa dapatkan informasi lebih detail dengan beli buku ini ya, sehingga kamu bisa mendapatkan panduan yang lengkap dan juga menghindari kesalahan yang fatal ya, sampai harus rugi sampai ratusan jutaan ya. Nah, sebaiknya kita kumpulkan ya referensi selengkap-lengkapnya sehingga kita bisa memiliki panduan yang jelas. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Jika kamu juga ingin memiliki panduan yang lebih jelas secara digital, kamu bisa juga memiliki kursus ya dengan klik link di bawah ini. Ya, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye-bye.